Kita mungkin kenal ya sama presiden kedua kita, Presiden Soeharto yang punya julukan Bapak Pembangunan. Sekarang pun nggak mau kalah ya, presiden ketujuh kita, Bapak Joko Widodo, itu menggenjot besar-besaran pembangunan di negara kita untuk perkembangan teknologi dan ekonomi masyarakat. Mulai dari bandara, tol, sampai yang paling ambisius itu ibu kota baru yang namanya Nusantara. Waktu di debat capres kemarin, pembangunan juga jadi bahasan. Salah satu perdebatan yang muncul itu adalah lebih baik mana sih? Bikin ibu kota baru yang didesain dari nol atau mengembangkan 40 kota di seluruh Indonesia dengan lebih baik. Dalam hal ini, konteksnya itu biar kontribusi itu lebih merata, terutama dalam hal ekonomi. Karena sejauh ini, 57% dari PDB Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Kota sendiri jadi fokus karena di situ memang pusat perputaran ekonomi dan penyediaan jasa. Dan makin lama itu makin padat. Di tahun 2020 tercatat 56,7% penduduk Indonesia tinggal di kota dan diprediksi bakal naik sampai 66,6% di tahun 2035. Kepadatan ini sebenarnya menguntungkan karena kalau kita ngebangun satu fasilitas nih, dia tuh akan bisa diakses oleh banyak orang dibandingkan dengan kalau bikin di desa yang nggak padat gitu. Tapi ada syaratnya, yaitu kota ini dia tuh harus direncanakan dan didesain dengan baik. Kalau enggak, banyaknya penduduk itu berarti aktivitasnya makin banyak kan. Dan akan punya dampak yang besar ke lingkungan, baik alam maupun sosial. Ya ibaratnya kayak lebih gampang ngatur 100 orang kan dibandingin dengan 10.000 orang gitu. Kalau kota ini berkembang terlalu organik, alias nggak direncanakan dan didesain, bisa jadi kota ini jadi distopis. Contohnya mungkin kayak Night City di game Cyberpunk yang canggih sih, tapi kumuh gitu dan tingkat kriminalitasnya tinggi. Jadi orang nggak banyak suka tinggal di situ. Tapi di sisi lain, orang yang optimis dia akan bisa memikirkan kota yang lebih utopis gitu. Dimana nggak hanya canggih, tapi dia itu juga bersih, tertata, dan terawat. Mungkin mirip kayak kota terbang di film Elysium. Kalau sekarang kita mungkin tahu konsep kota The Line di Neom, Saudi Arabia, atau ya Toyota Woven City di Jepang. Yang juga videonya sangat ambisius tapi keren banget. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kota itu benar-benar berguna buat kita? Apakah gedung-gedung tinggi gitu? Atau apakah mobil-mobil terbang yang kita pakai bisa buat menghindari kemacetan? Bisa jadi, tapi ada kok sebenarnya konsep kota masa depan yang sekarang tuh udah ada dan seharusnya itu sudah mulai jadi acuan kita dalam membangun kota ke depannya. Konsep pertama itu adalah konsep kota 15 menit atau 15 minute city. Idenya tuh sederhana banget. Dia tuh gimana di kota itu kebutuhan orang sehari-hari itu bisa dipenuhi dalam jarak 15 menit jalan kaki atau 1,5 kilometer. Jadi ini meliputi belanja, ibadah, belajar, bekerja, atau akses layanan kesehatan atau negara. Dalam penerapannya, kota yang menerapkan prinsip 15 menit ini didesain dengan zona campuran atau mixed use zoning. Yang berarti dalam satu area, orang itu bisa ngebangun rumah, sekolah, dan area komersil. Di Indonesia, aku rasa hal ini udah sebagian besar terpenuhi ya, udah terlaksana gitu. Karena orang dengan mudah bisa buka warung makan atau warung sembako di depan rumah mereka gitu. Beda dengan di Amerika Serikat atau Kanada, di mana area perumahan itu ya cuma boleh bikin rumah keluarga satu orang gitu. Dan kalau mau pergi itu ngapain aja harus naik mobil dan menempuh jarak berkilo-kilometer gitu. Kalau sekarang ya kayak perumahan elit yang one gate, yang gated gitu ya, gated community. Nah, kalau di Indonesia untuk makan dan kebutuhan pokok ini udah gampang. Akses layanan kesehatan di puskesmas dan urusan sipil di kantor kecamatan juga udah cukup dekat ya. Yang cukup jadi masalah adalah untuk belajar dan bekerja gitu, karena biasanya cukup jauh. Nah, di sini itu penting banget kita punya sistem transportasi publik yang terintegrasi supaya nggak ketergantungan sama motor dan mobil. Jadi meskipun nih kantornya misalkan jaraknya 15 kilometer, kalau naik kereta dia cukup jalan 15 menit dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke kantor. Kalau dilihat masih sedikit banget kota di Indonesia yang memadai dan bisa diandalkan transumnya. Di sini ada beberapa patokan untuk menilai apakah transportasi itu bagus apa enggak. Yang pertama itu ketersediaan rute. Jadi dia tuh menjangkau dan menghubungkan semua area di kota harusnya ya. Dan kedua itu aksesibilitas, yaitu seberapa mudah sih kita menjangkau titik-titik stasiun atau halte ini. Kalau misalkan dia terlalu jauh, orang pasti bakal males kan. Apalagi kalau misalkan panas, terus hujan, terus trotoarnya jelek gitu. Masalahnya ini tuh dikenal dengan istilah first mile atau last mile problem. Jadi ini penting banget buat diperhatikan. Ketiga, keandalan. Jadi seberapa bisa diandalkan sih Transum itu. Misalkan apakah dia tepat waktu atau enggak, atau sering mogok atau enggak gitu. Keempat,
keadilan. Seberapa mudah sih dia diakses oleh semua kalangan? Apakah anak-anak, orang tua, difabel itu bisa pakai dengan mudah tanpa bantuan apa enggak? Dan kelima itu keterjangkauan. Jadi seberapa terjangkau atau seberapa murah sih Transum ini? Karena harusnya semua kalangan ekonomi itu kan bisa bebas naik ya kendaraan itu kemanapun dia butuh. Bahkan sebenarnya yang menengah ke bawah ini itu yang paling perlu karena bakal berat buat beli motor atau mobil kan. Sebenarnya ada lagi sih metrik-metrik yang lebih lengkap gitu atau penilaian yang lebih lengkap. Tetapi yang paling penting menurutku ya ini sih untuk diterapkan dalam perkembangan transum di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita ngebahas jarak lagi, salah satu hal yang penting yang perlu kita bahas dan tadi sempat disebut adalah densitas atau kepadatan penduduk, zoning area, dan tipe pembangunan. Semakin kota itu padat, semakin gampang orang mengakses fasilitas yang mereka perlu. Kepadatan itu diukurnya lewat jumlah penduduk dalam area 1 km atau 1 mil. Sebagai contoh, Singapura nih, itu penduduknya 5,92 juta jiwa dengan kepadatan 8.000 penduduk per kilometer persegi. Dengan kepadatan segitu, 6 juta orang ini muat di kota yang luasnya 784 km persegi. Coba kalau misalkan kebaratannya sama dengan kota yang lebih kecil seperti Sidoarjo gitu, yang kesebar banget, yang cuma 2.800 jiwa per kilometer persegi. Berarti dia butuh kota yang hampir 3 kali lipat lebih luas. Bayangin, jadi kesebar gitu Singapura. Nah, caranya gimana sih? Dengan pembangunan vertikal gitu, supaya kita bisa lebih hemat lahan. Ada beberapa saran tentang ini. Kalau menurut teori urban planning Soviet atau sekarang Rusia, itu jumlah lantai ideal tuh antara 3 sampai 5 lantai supaya dia tuh cukup padat tapi nggak terlalu tinggi dan butuh lift yang mahal gitu. Lalu karena zoningnya mixed use, di lantai 1 bisa ada kantor, bisa ada toko atau ruang terbuka tempat banyak kegiatan. Jadi bisa aja nih orang yang kerja di lantai 1 itu dia tinggalnya di lantai 3 di bangunan yang sama. Nah, ini tuh yang kurang banget kayaknya di Indonesia karena sejauh ini persepsi masyarakat itu punya rumah ya rumah tapak gitu, harus ada tanahnya. Walhasil banyak developer arahnya adalah bikin perumahan satu keluarga gitu. Akhirnya kebutuhan akan perumahan ini menggeser tanah yang peruntukannya lain gitu, misalkan zona pertanian dan persawahan, atau tambak dan rawa, atau bahkan lebih ekstrim ya, bisa juga sampai menguruk laut alias reklamasi gitu. Dan kita tahu dampaknya ke lingkungan ini bisa cukup berbahaya. Nah, kalau kota 15 menit itu lebih ke unsur efisiensi lahan dan transportasi. Ada juga konsep yang menekankan ke aspek hijau. Contohnya adalah kota spons dan kota biofilik. Keduanya itu sama-sama menekankan pentingnya mengintegrasikan taman ya atau tumbuhan itu di kota gitu. Bedanya kalau misalkan kota biofilik itu lebih umum, jadi intinya mementingkan lingkungan alami dalam setiap desain. Nah, kalau kota spons ini mementingkan infrastruktur hijau yang bisa membantu menahan dan meresapkan air ke tanah, terutama saat badai atau hujan lebat. Jadi, ya kita tahu sendiri kalau kota kita tuh yang bangunannya dempet, jalanannya di aspal, dan sungainya ditutup, itu bikin air hujan itu ya bingung kan mau ngair kemana gitu. Secara alami memang air itu harusnya antara turun ke tanah ya diresap gitu, atau masuk ke aliran alami ke tempat yang lebih rendah kayak sungai, danau, atau laut gitu. Adanya infrastruktur hijau berupa taman hujan ini membuat air tuh nggak menggenang dan bikin banjir gitu meskipun hujan badai yang lebat. Atau kalau misalnya dekat dengan area banjir, area taman hujan ini bisa jadi penampungan sementara sambil nunggu surut tanpa mengganggu masyarakat. Jadi banjirnya terarah gitu di suatu tempat. Selain banjir karena hujan, ada juga sebenarnya di kota itu permasalahan efek pulau panas atau urban heat island effect. Dimana kalau kita lihat dari peta suhu permukaan bumi, kota itu seperti pulau yang panasnya itu lebih tinggi, sekitar 3 sampai 8 derajat Celcius dibandingkan dengan area sekitar. Nah, ini tuh ternyata karena material keras kayak aspal, paving, dan beton yang ada di kota dan itu cenderung menyerap panas dan baru dikeluarkan nanti saat malam. Jadi panas terus. Belum lagi dengan banyaknya kendaraan, terus alat elektronik yang semua itu ya perlu membakar energi fosil gitu yang nggak hanya bikin tambah panas, tapi juga ada polusi udara. Nah, adanya area hijau kayak taman dan lapangan ini tuh membantu banget mengurangi panas itu tadi. Menurut beberapa jurnal, adanya taman dengan pepohonan ini berdampak juga loh buat kesehatan dan kebahagiaan manusia. Jadi, mereka yang berinteraksi dengan alam itu cenderung lebih bahagia, sehat, dan produktif gitu, dibandingkan dengan yang tidak sering itu di alam. Sedangkan buat anak-anak, mereka yang belajar di luar ruangan atau sering main di area yang alami, ternyata jadinya lebih kreatif, tahan banting atau resilient, dan lebih semangat buat belajar. Nah, konsep ketiga yang relevan banget di zaman sekarang adalah kota pintar atau smart city.
Konsep ini intinya tuh menghubungkan aspek pengelolaan di kota dengan teknologi Internet of Things, sehingga semua itu saling terhubung. Jadi misalnya lampu merah nih, lampu merahnya itu pintar, jadi bisa ngelihat data kemacetan sehingga nanti otomatis menyesuaikan. Mungkin ini sudah beberapa kali diterapkan ya, udah beberapa diterapkan. Nah, kalau untuk aplikasi peta di HP itu juga bisa tuh. Jadi dia nanti bisa ngelacak bis atau kereta secara langsung. Jadi kita tahu nih nanti harus mau naik dan turun di mana. Adanya konsep kota pintar ini kalau beneran diterapin bakal bikin kita sebagai warga kota lebih efisien ya hidupnya. Nggak ada lagi tuh nunggu berbulan-bulan jalan ditambal karena bisa lapor langsung lewat aplikasi. Jadi ngerti udah langsung diterapkan gitu. Penggunaan energi kita juga lebih efisien karena nanti peralatan elektronik kayak AC, pompa, dan lampu itu bisa diatur di program gitu sesuai kebutuhan. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia gitu, terlalu dingin atau nyala terus gitu. Nah, jadi emang sebenarnya banyak banget nih konsep kota masa depan yang udah ada di dunia ini gitu. Jadi nggak hanya yang kayak kita lihat kotanya putih, terus bangunan futuristik, ada mobil terbang gitu. Tapi sayangnya di Indonesia ini belum semua diterapkan dengan baik dan ada di semua kota. Jadi gimana menurut kamu? Menurut kalian gimana nih? Kira-kira konsep-konsep ini ada yang menarik nggak? Dan kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan supaya konsep ini bisa diterapkan di Indonesia?